Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali teman-teman di channel saya ya. Dan saya senang banget dan happy banget ya teman-teman. Dan tidak bosan-bosannya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang masih stay di channel saya, yang selalu support channel saya ini. Terima kasih banyak ya. Dan buat teman-teman yang baru datang dan baru berkunjung di channel saya, welcome to my channel. Dan silakan boleh di support channel saya ini juga dengan cara di like, di subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya supaya teman-teman nanti selalu dapat updatean dari saya juga gitu ya kan pada saat saya upload, setiap saya upload video. Dan jangan lupa komen di kolom komentar, berikan masukan juga kepada ke saya juga, atau boleh silahkan teman-teman untuk bisa saling silaturahmi juga dengan kawan-kawan kita yang lainnya ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Dan sekarang pembahasan yang ingin saya bawakan kali ini adalah mengenai subscriber gitu ya kan, subscriber, dan mungkin ini sifatnya spam gitu ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, kemarin kan saya sempat bahas mengenai komentar yang spam gitu ya kan. Jadi teman-teman, jadi di YouTube itu ternyata bukan hanya komentar yang bisa spam, tapi subscriber juga itu bisa berpotensi spam gitu ya teman-teman ya. Tapi satu hal yang perlu kita harus samakan persepsi dulu nih teman-teman ya. Ya, spam itu apa sih maksudnya gitu kan. Jadi spam itu kalau di YouTube itu bersifat hal yang negatif ya, selalu hal yang mengandung kejahatan gitu ya kan, atau yang mengandung hal-hal yang merugikan, atau mungkin unsur-unsur kriminalnya lah ada di situ gitu kan. Itu udah pasti dinyatakan itu spam gitu ya kan. Tapi bergantung konteksnya juga. Kalau misalkan di komentar berarti itu adalah menyangkut teks atau isi komentarnya itu bisa berpotensi spam seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, kemarin itu ya kan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai subscriber dan itu bagaimana dia bisa berpotensi menjadi spam ya kan. Nah, sebenarnya ini saya sempat bahas ya teman-teman ya mengenai komentar mengenai subscriber ini ya. Saya sempat bahas sebelumnya di 2020 di atas ya. Silahkan teman-teman klik aja di atas ini, itu mengenai subscriber yang berpotensi spam. Kita fokus sekarang adalah mengenai subscriber gitu ya, subscriber. Nah, subscriber spam gitu ya. Subscriber yang spam itu berkaitan langsung juga dengan fenomena yang terjadi di lapangan gitu ya kan, seperti yang dialami oleh teman-teman kita semuanya gitu kan. Bahkan saya pun juga mengalami gitu, terjadinya penurunan atau fluktuasi jumlah subscribernya kita gitu ya. Kadang naik, kadang turun gitu kan. Hari ini naik bisa misalnya sekian, turunnya lebih banyak gitu ya kan. Dan itu masih terjadi saat ini ya. Saya juga pernah buat video kontennya untuk yang subscriber yang turun ya. Kemarin itu memang puncak-puncaknya di bulan September itu sempat drop banget teman-teman. Jadi bukan hanya saat ini terjadi. Jadi sebelumnya tuh udah pernah terjadi, bahkan sebelumnya juga. Tapi yang lebih ramai kemarin itu pada saat di bulan September. Dan memang pada saat itu adalah YouTube sedang lagi recovery, maksudnya lagi update sistem. Jadi lebih kepada banyak, karena pada saat itu memang lagi banyak pembaharuan untuk di tahun 2020 ya, supaya tujuannya adalah di 2021 itu bisa dijalankan dengan maksimal gitu kan. Jadi itu juga bagian daripada uji coba sistem ya, sehingga pada saat itu sudahlah terjadi secara massal dan ya terjadi kayak kepanikan gitu ya kan. Ya, jadi panik ya, bingung gitu ya kan. Jadi terutama para pemula ya, pada saat itu pun juga saya kondisinya masih pemula, dan saya juga, tapi memang punya saya juga nggak terlalu banyak yang drop, dan banyak yang padanya nanya nih gitu ya kan. Dan kayaknya sempat rame banget sih kemarin itu ya. Nah, itulah teman-temannya. Nah, kali ini mungkin saat ini sih nggak terlalu ya separah yang kemarin, tapi akhirnya sistem sedang berjalan, so itu masih berdampak gitu. Karena memang saat ini pun juga semakin banyak nih teman-teman yang bermunculan gitu ya kan, untuk terjun ke dunia YouTube dan membuat konten dan belajar untuk menjadi content creator ya, yang mungkin kita sebut ini adalah pemula ya. So teman-teman yang baru pemula, jangan shock, jangan ini, kita bisa siasati dan kita bisa memperbaiki, dan itu bisa dikembalikan semuanya ya. Semoga bisa kembali utuh gitu ya kan subscribernya.
Nah, ini akan saya jelaskan lagi bahwa pengaruhnya di mana sih dan kenapa itu bisa terjadi. Ini akan saya jelaskan teman-teman ya. Yuk kita sama-sama belajar ya. Oke, teman-teman. Jadi saya pengen mengajak ke teman-teman semua juga agar lebih aware juga terhadap kebijakan daripada YouTube itu sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi yuk kita sama kita baca sama-sama gitu ya. Jadi ini kebijakan mengenai spam ya teman-teman ya. Jadi pada dasarnya YouTube ini tidak mengizinkan konten yang berisi spam gitu ya, scam atau praktik penipuan lainnya yang mencoba memanfaatkan komunitas YouTube ya, komunitas YouTube. Kami juga tidak mengizinkan konten yang tujuan utamanya adalah menipu agar keluar dari YouTube untuk membuka situs lain gitu ya kan. Jadi jelas ya teman-teman ya, YouTube ini memang sekarang memang lebih ketat sekali. Jadi segala sesuatunya itu selalu mereka akhirnya maksudnya biar lebih ketat, misalnya pengawasannya jadi nggak asal-asal gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mesti lebih aware juga dengan kebijakan yang ada. Terus lanjut mengenai subscriber spam gitu ya. Jadi yang mana sih yang dimaksud subscriber spam? Jadi ini jelas ya ditulis di sini, subscriber spam itu adalah subscriber yang diperoleh melalui sarana buatan seperti pembelian subscriber melalui layanan pihak ketiga. Jadi maksudnya di sini apa ya? Jadi maksudnya di sini adalah ini spam itu dibaca oleh YouTube itu adalah kalau misalkan itu berasal dari pihak ketiga, kayak beli subscriber gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita beli subscriber itu kan memang itu hanya jasa penambah subscriber, jadi hanya menambahkan gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya tidak ada aktivitas yang terjadi, itu hanya untuk menambahkan saja. Jadi itu memang menggunakan robot, jadi bukan manusia, bukan human, tapi itu robot. Nah itulah yang dianggap itu adalah spam. Nah ini yang saya khawatirkan ke teman-teman, terjadinya penurunan itu adalah karena teman-teman itu dideteksi saling subscribe ini spam. Nah, tahu kan kalau spam itu dianggap itu adalah dari pihak ketiga. Jadi maksudnya gini teman-teman. Jadi sehingga teman-teman satu hal yang kita harus pahami, terjadinya penurunan atau bukan penurunan sebenarnya ya. Jadi berkurangnya jumlah subscriber pada channelnya teman-teman itu bukan karena orang lagi unsub atau mungkin gimana gitu ya. Jadi bukan unsub ya jadinya. Jadi bukan karena unsub, jadi maksudnya habis subscribe terus unsub gitu kan capek-capekin gitu ya, ngapain gitu ya kan, kita harus melakukan hal itu gitu ya kan. Tapi terkecuali memang mungkin ada hal-hal tertentu akhirnya orang bisa melakukan unsub gitu ya, tapi itu jarang terjadi lah ya kan, percaya saja lah. So satu hal yang mungkin memang yang harus kita perhatikan lebih utama itu adalah mengenai aktivitas teman-teman gitu ya kan, dalam hal saling subscribe. Jadi di sini dalam hal saling subscribe itu memang diperlukan suatu aktivitas gitu. Jadi nggak asal subscribe gitu ya teman-teman ya. Jadi yang kita perlukan di sini itu adalah, maksudnya YouTube ini akan memperhitungkan subscriber itu adalah apabila dilakukan ada aktivitas. Aktivitas apa yang dilakukan itu adalah pertama nonton videonya teman-teman ya. Terus yang kedua komen. Ya kalau nggak komen juga nggak apa-apa, paling tidak adalah aktivitas itu, misalnya tonton videonya dengan memberikan durasi juga yang aman gitu ya. Memberikan durasi aman itu adalah misalnya 2-3 menit atau 4 menit gitu, tontonlah, tolong please ditonton dulu ya videonya, dan abis itu baru akan subscribe. Jadi nggak sekedar. Nah jadi kalau misalkan teman-teman hanya langsung subscribe itu ya itu deteksi dari YouTube-nya itu sendiri, dibacanya tuh jadinya spam gitu loh, jadi nggak dihitung gitu. Jadi mungkin hari ini akan bertambah subscriber kalau misalkan nggak ada aktivitasnya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman membabi buta gitu ya, subscribe tapi tidak menonton aktivitas, tidak ada aktivitas lain, hanya subscribe, itu ya bisa jadi dianggap itu dia hanya spam oleh YouTube. Jadi YouTube itu mengaku, jadi sebenarnya memang teman-teman ya terjadinya penurunan atau pengurangan terhadap channelnya teman-teman itu bukan karena dihilangkan sih sebenarnya, itu masih ditangguhkan teman-temannya. Jadi itu sebenarnya nggak hilang, itu hanya ditangguhkan. Dan itu karena harapannya gini teman-teman, YouTube ini berharap bahwa
teman-teman akan kembali menonton gitu ya. Makanya YouTube juga membuat satu sistem akan memberikan notifikasi ke teman-teman untuk kembali menonton nih gitu ya kan, kembali menonton video teman-teman yang udah teman-teman subscribe gitu ya. Jadi begitu saatnya teman-teman kembali menonton ya, nanti itu akan baru diperhitungkan untuk di jumlah subscribernya gitu ya kan. Jadi inilah permasalahan yang terjadi ya teman-teman ya. Jadi please jangan saling menyalahkan jika teman-teman melakukan aktivitas saling subscribe lalu terjadi penurunan terhadap jumlah subscribernya teman-teman. Yaitu teman-teman harus memahami juga bahwa ya itu yang harus kita, makanya di YouTube para youtuber channel kita juga menyarankan selalu teman-teman please lakukan tonton dulu video lalu komen jika perlu gitu ya kan, atau komen-komen juga ya memang perlu sih tapi yang relevan juga. Terus yang ketiga baru lakukan aktivitas subscribe-nya ya, di like, komen dan subscribe. Dan itu kan memang sudah ada gitu kan. Nah itu yang selalu ditekankan oleh senior kita gitu ya kan. Karena itu menghindari terjadinya kita terdeteksi oleh YouTube terus spam ya. Jadi sebenarnya kendalanya cuma itu sih teman-teman. Jadi teman-teman saya harapkan jika terjadi jumlah penurunan subscriber jangan saling akhirnya menyalahkan gitu kan. Jadi kenapa ya? Makanya kenapa YouTube itu melakukan hal ini, supaya YouTube juga punya kayak semacam pedoman lah ya kan, pedoman panduan gitu kan. Jadi artinya teman-teman itu dianggap supaya teman-teman tuh bisa menjadi penonton setia lah istilahnya. Jadi tidak hanya sekedar subscriber gitu kan, tapi ada aktivitas juga di dalam situ gitu ya kan. Jadi teman-teman makanya kalau misalkan teman-teman subscribe please gunakanlah akun yang aktif, karena YouTube juga akan selalu melakukan validasi akun gitu ya kan teman-teman. Jadi akan selalu dilakukan verifikasi. Jadi mereka akan memverifikasi. Jadi itu juga lah salah satu penyebabnya, karena YouTube juga akan selalu melakukan validasi akun ya. Jadi akan melihat kalau misalkan akun ini memang si penggunanya aktif, maka itu akan stay di situ gitu, akan menjadi, cuman memang tidak ditampilkan dan tidak diperhitungkan. Jadi yang diperhitungkan di sini adalah jika memenuhi 3 aktivitas tadi itu ya. Jadi teman-teman sebenarnya sesimpel itu ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan agar kita tidak terdeteksi spam ya. Karena kita tahu tadi bahwa spam itu adalah dianggap itu hal utama adalah karena pembeli jasa kayak misalnya pakai pihak ketiga atau robot gitu ya. Jadi supaya kita tidak dianggap robot, kita ini manusia gitu ya, kan bukan robot. Jadi please lakukan aktivitas itu, tidak 3 aktivitas tadi gitu ya. Oke teman-teman, jadi saya rasa itu aja cukup jelas. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi, boleh sih teman-teman kita lanjut di kolom komentar juga ya. Ini juga mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman kita ya. Kemarin dia sempat nanya, jadi semoga dia nonton, semoga teman-teman nonton ini, jadi dia bisa terjawab ya. Jadi pertanyaannya tuh gini teman-teman ya, ini ya. Pertanyaannya adalah mana ini? Pencerahan Om, saya lihat di desktop seseorang ada yang unsub. Nah, ketika saya cek di channelnya dia masih subscribe. Terus ada lagi tetap subscribe. Terus ada lagi dapat notif sub di email, tapi dari seseorang ya. Tapi dicek di desktop nggak ada. Nah, ini permasalahannya ini adalah, jadi gini, dia bilang ini kan masalahnya kan dia sudah katanya dia udah dapat notifikasi itu di subscribe, tapi begitu di desktop nggak muncul gitu ya. Jadi itulah salah satunya juga teman-teman, yang bisa jadi kawan ini subscriber ini tidak melakukan aktivitas itu. Jadi memang itu tidak ditampilkan teman-teman kalau itu dianggap spam gitu. Jadi YouTube pun sebenarnya dia tidak unsub otomatis. YouTube juga nggak sekejam itu gitu teman-teman ya. Jadi YouTube justru itu macam ditangguhkan dan itu di hide, jadi tidak ditampilkan. Akan tetapi jika misalnya nanti kalau memang ini adalah akun murni, akun yang akan stay, dia akan pasti menonton gitu teman-teman. Nah pada saat dia menonton dan melakukan aktivitas itulah akan diperhitungkan ya. So semoga semuanya bisa menonton ini dan semua teman-teman bisa terbuka gitu ya kan, dan bisa nangkap. Kalaupun tidak jelas silakan boleh komentar lagi ya di kolom komentar ya. Oke teman-teman, cukup itu aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video.